Halo semuanya, nah kembali lagi di channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan membahas anime Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari animenya yang baru tamat kemarin. Ini di bagian volume 2, kalau nggak salah itu di chapter 21. Chapter 21 dari novelnya. Di episode terakhir kan kita dilihatin tuh beberapa scene yang dimana Kain mengalahkan para bandit di kota barunya, dan juga beberapa scene lainnya, yaitu kayak ya pokoknya kalian lihat aja lah di episode terakhirnya itu kan. Itu bakalan gue bahas juga. Jadi jangan berlama-lama lagi deh, langsung kita gaskeun. Nah, kalau nggak salah di animenya yang di episode terakhir itu kan sampai dimana Kain itu dinobatkan sebagai seorang Viscount. Pengumuman dan audiensi pun telah selesai. Kain pun kembali ke mansionnya. Setelah membuka pintu, di dalam aula sudah ada para maid yang berbaris dengan Colin dan Sylvia sebagai pemimpinnya. Mereka semua pun memberi selamat atas promosi Kain sebagai Viscount. Setelah mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat mereka, Kain pun memberitahu para maid bahwa mulai saat ini dia akan lebih sering meninggalkan mansionnya, sehingga dia akan menyerahkan segala urusan di mansionnya kepada para maid. Dengan semangat para maid pun menjawab siap, karena bagi mereka itu adalah sebuah kehormatan bagi mereka untuk bisa bekerja sebagai pelayan di rumah seorang Viscount. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya pada seluruh maid, Kain pun menuju ke ruang rapat bersama dengan Colin. Seperti yang diduga oleh Kain, bahwa Colin pun sudah mengetahui cerita tentang Drintel. Karena Raja dan Perdana Menteri sudah mengatakan kepada Kain bahwa Kain boleh melakukan apapun sesukanya, jadi Kain pun akan memanfaatkan hal itu. Dan karena itu adalah kota bagi para petualang, jadi Kain pun akan memeriksa situasi di sana sebagai seorang petualang dan berencana untuk pergi ke sana di akhir pekan. Colin pun memperingatkan Kain yang memiliki peringkat A untuk menahan diri agar tidak diomeli oleh sang raja, mengingat peringkat yang disandangnya itu. Di hari berikutnya di sekolah, Kain pun mendapatkan ucapan selamat dari Teles dan Sil dengan senyum penuh makna tersembunyi. Habit, putra Marquis Cordino pun turut mengucapkan selamat karena Habit sudah mendengar tentang kondisi di Drintel dari ayahnya, sehingga Habit menganggap Kain pasti akan gagal mengelola wilayah itu. Kain pun berterima kasih atas ucapan Habit dan akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Drintel. Nah, kota Drintel ini katanya kan banyak masalahnya lah, kayak para petualang itu sebebas-bebasnya gitu melakukan apapun yang ada di sana. Ini bacanya Drintel atau Drintle, nggak tahu. Setelah itu pelajaran di sekolah pun berakhir seperti biasanya. Kain pun meninggalkan sekolah melalui gerbang selatan dan menuju ke guild petualang dengan tetap mengenakan seragamnya. Ketika Kain membuka pintu dan masuk ke dalam, ia pun langsung merasakan tatapan para petualang itu tertuju padanya. Namun sesaat kemudian mereka semua pun mengalihkan pandangan mereka kembali. Sebelumnya Kain pernah melepaskan aura membunuh yang luar biasa ke seluruh penjuru guild, dan kebanyakan dari mereka mengetahui akan hal itu. Setelah melihat papan quest sekilas, Kain pun langsung menuju resepsionis yang sudah berbaris di sana. Gadis resepsionis yang pertama kali Kain temui waktu ia mendaftar di guild pun menyapa Kain dan bertanya apakah Kain ingin menerima quest. Kain pun mengatakan bahwa tujuannya ke sana yaitu ingin menemui Eden selaku ketua markas pusat guild petualang di kota kerajaan Esford untuk membicarakan beberapa hal. Gadis resepsionis yang bernama Letia itu pun mempersilahkan Kain untuk menunggu sebentar sementara dia memastikan keberadaan guild masternya. Setelah beberapa menit, Letia pun kembali dan memastikan bahwa guild master bersedia ditemui di ruangannya. Kemudian Letia pun segera mengantar Kain menuju ruangan dari guild master. Setelah memandu Kain, Letia pun meninggalkan ruangan untuk menyiapkan teh. Ketika tehnya datang, Kain pun masih harus menunggu sampai pekerjaan Edin selesai.
Tidak beberapa lama, Edin pun duduk di sofa menghadap Kain dan meminum teh yang telah disediakan oleh Lethia. Setelah mengucapkan selamat atas promosinya, Eden pun menanyakan tujuan Kain yang datang menemuinya. Setelah berterima kasih, Kain pun mengatakan bahwa tujuannya datang menemui Eden adalah untuk membicarakan tentang kota Drintel yang terkenal sebagai kota para petualang, karena dirinya baru saja diangkat sebagai wali kota di sana. Edin pun mengerutkan keningnya setelah mendengar nama dari Drintel. Eden pun menjelaskan bahwa guild master di sana bernama Ricketts, yang awalnya adalah seorang petualang rank S. Ricketts atau Ricketts nggak tahu. Setelah mengalami cedera, Ricketts pun pensiun dan melakukan pekerjaan sebagai guild master. Dulunya, Ricketts tidak terlalu berminat dengan kekuasaan. Namun dia sering bersengketa dengan wali kota sebelumnya dan berakhir dengan mengusir wali kota tersebut beserta para prajuritnya. Dan sejak saat itu Drintel menjadi wilayah yang diatur langsung di bawah kekuasaan sang raja. Sesuai yang diharapkan oleh Kain dari seorang ketua markas pusat guild petualang di ibu kota kerajaan Esport, informasi dari Eden sangat terperinci. Setelah itu Kain pun menjelaskan kepada Eden bahwa ia akan pergi berkunjung ke Drintel di akhir pekan sebagai seorang petualang, bukan sebagai seorang wali kota. Eden pun mengatakan karena Kain memang harus memeriksa wilayahnya terlebih dahulu sebelum memulai tugasnya, sehingga Eden pun bersedia menuliskan surat untuk Ricketts. Kain pun berterima kasih atas pengertian dari Eden. Eden pun sedikit memperingatkan Kain bahwa Ricketts adalah orang yang tidak akan mengakui seseorang yang tidak lebih kuat darinya. Meskipun begitu, Eden yakin Kain pasti mampu mengatasinya, sebab di kota Drintel kekuatan adalah segalanya. Sehingga jika Kain mengalahkan Ricketts, maka yang lainnya pun pasti akan mau mengikuti Kain. Kain pun menghela napas dengan jawaban seadanya dari Eden dan berusaha melakukan yang terbaik. Eden pun berjanji akan mempersiapkan suratnya besok dan meminta Kain untuk mampir menemuinya sebelum ia berangkat ke Drintel. Kain pun berterima kasih kepada Eden dan meninggalkan ruangan itu. Setelah menyelesaikan urusannya di guild, Kain pun meninggalkan guild dengan perasaan yang lega. Akhir pekan pun tiba. Karena hari itu sekolah libur, jadi Kain pun memutuskan untuk mengunjungi kota Drintel. Menggunakan sihir fly, dalam sekejap Kain pun langsung sampai di dekat kota Drintel. Meskipun jaraknya membutuhkan 2 hari jika menggunakan kereta, tapi dengan sihir fly Kain pun bisa menjangkaunya hanya dengan waktu sekitar 1 jam doang. Kain pun terbang dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan. Dia pun memperlihatkan banyak kereta kuda yang datang dan pergi dari dan menuju ke ibu kota. Sesuai dugaan, Kain dan dengan adanya hutan monster di dekat ibu kota, jadi warga pun bisa mendapatkan barang-barang yang cukup untuk hidup. Karena tidak mungkin bagi Kain untuk terbang begitu saja masuk ke dalam kota. Jadi Kain pun memutuskan untuk mendarat di dekat pintu masuk dan berjalan kaki menuju gerbang. Dinding luar kota itu terbuat dari tumpukan batu setinggi sekitar 3 meter. Terdapat 3 lokasi gerbang di sana, yaitu di timur, barat, dan selatan kota. Gerbang timur berhubungan dengan ibu kota. Gerbang barat menuju ke hutan monster, sedangkan gerbang selatan menghubungkan kota itu dengan kota-kota lainnya. Di depan gerbang ada beberapa prajurit yang memeriksa para pedagang yang ingin memasuki kota tersebut. Setelah penjaga itu selesai memastikan barang bawaan pedagang, ia pun menandatangani dokumen perizinan. Barang-barang yang masuk ke kota itu kebanyakan adalah barang pangan, senjata, dan armor. Sedangkan barang yang keluar dari kota itu adalah barang-barang seperti bahan drop dari monster. Karena memang di kota itu banyak menerima berbagai macam bahan dari monster yang dikalahkan oleh para petualang. Kemudian tibalah giliran Kain. Setelah dianggap sebagai bocah petualang yang tidak membawa apa-apa, Kain pun memberikan kartu guildnya pada penjaga yang memeriksanya. Setelah melihat kartu guild petualang rank A milik Kain, penjaga gerbang pun langsung minta maaf dan mempersilahkan Kain untuk masuk. Kain pun merasa kebingungan karena ia langsung diperbolehkan masuk tanpa pemeriksaan apapun. Setelah Kain mempertanyakan hal itu, penjaga pun menjelaskan bahwa di kota yang dikenal sebagai kota petualang itu, mereka tidak melakukan pemeriksaan kepada petualang rank A ke atas, meskipun ada kemungkinan mereka membawa barang-barang terlarang. Setelah itu Kain pun minta izin masuk sambil bertanya di mana letak guild petualang. Penjaga pun hanya mengarahkan Kain untuk terus menyusuri jalan di depannya.
karena tempat itu terletak dekat dengan persimpangan jalan utama. Selain itu, penjaga juga memperingatkan Kain untuk berhati-hati dengan Guild di sana. Kain pun berterima kasih kepada penjaga gerbang atas sarannya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada penjaga yang menjawab pertanyaannya dengan penuh perhatian itu, Kain pun melewati gerbang. Di dalamnya terdapat sebuah jalan lurus yang besar, permukaannya hanya tanah, tidak seperti di ibu kota yang merupakan susunan batu. Namun luas jalanan itu cukup besar meskipun dua kereta kuda saling berpapasan. Dari kedua sisi jalan terlihat banyak toko-toko berbaris dan banyak pula penginapan yang tersedia di sana sini. Dari sana dapat diketahui bahwa banyak pelancong yang datang ke sana dan membuat bisnis di kota itu menjadi terlihat makmur. Kain pun menelusuri kota itu sambil memperhatikan apa yang ada di kiri dan kanannya. Sesampainya di persimpangan jalan, Kain pun melihat sebuah bangunan yang besarnya sangat berbeda dengan bangunan di sekitarnya yang diduganya sebagai guild petualang. Kain pun langsung masuk ke dalam guild. Aula guildnya sama seperti yang ada di ibu kota. Ada papan quest di sebelah kanan, meja resepsionis di bagian depan, serta bar bagian kiri. Dan tentu saja hanya ada para petualang di dalam guild itu. Dan beberapa dari mereka sedang bercengkrama sambil melihat papan quest. Di antara 10 meja resepsionis yang ada, Kain pun menuju ke meja yang tak ada seseorang pun dilayaninya. Resepsionis itu berusia 20 tahunan dan terlihat tidak ramah. Bahkan saat melihat Kain yang masih berusia 10 tahun, wajahnya pun masih masam. Melihat kehadiran Kain, Betty pun menyarankan Kain untuk mendaftar di tempat lain yang lebih terpencil saja karena petualang di tempat itu levelnya agak tinggi. Nah, resepsionis itu bernama Betty ya. Kain pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah terdaftar sebagai petualang karena mulai saat itu dia akan lebih sering ke kota itu. Jadi Kain hanya datang untuk menyapa. Setelah mendengar penjelasan Kain, Betty pun mengatakan bahwa di tempat itu banyak petualang silver ke atas. Jadi dia pun menyarankan untuk bocah peringkat iron seperti Kain itu untuk berhati-hati. Iron gak tuh? Betty pun memperkenalkan namanya sambil menanyakan nama Kain. Kain pun memperkenalkan namanya sambil mengucapkan salam kenal. Wanita resepsionis bernama Betty itu pun berteriak ke arah aula untuk mempersilahkan para petualang di sana untuk menyambut Kain. Beberapa petualang pun menatap kasihan melihat Kain dari jauh. Seketika itu, party 5 orang dengan wajah yang terlihat jahat pun menawarkan diri mereka sebagai lawan untuk Kain. Ngelawak nih. Kain pun terkejut dengan tindakan yang tiba-tiba itu dan bertanya-tanya apa maksudnya. Resepsionis bernama Betty itu pun keluar dari mejanya sambil menyalakan rokok dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan latih tanding sebagai ucapan selamat datang. Party 5 orang itu pun mengelilingi Kain dan memegangi kedua tangan Kain. Setelah diperintah oleh Betty untuk menuju tempat latihan, para petualang itu pun langsung mengikuti resepsionis bernama Betty itu menuju ke tempat pelatihan. Para petualang yang ada di bar juga satu persatu mulai mengikuti menuju ke tempat latihan. Ketika masuk ke dalam dari aula guild, ada sebuah arena berlatih berbentuk lingkaran seluas beberapa meter. Di sana juga ada tempat bagi para penonton untuk duduk mengitari. Nah, kayak arena gitulah. Para petualang yang penasaran pun pindah ke tempat penonton sambil membawa sake mereka dan perjudian pun sudah dimulai di antara para penonton. Kain pun ditempatkan di tengah arena pelatihan. 5 petualang pun berdiri di hadapannya dengan memegang pedang latihan yang bagian tajamnya sudah rusak. Kain pun juga diberikan sebuah pedang latihan. Setelah menjelaskan aturannya, sebagai wasit Betty pun memberikan tanda sambil memegang rokoknya untuk memulai sebuah pertarungan. Setelah pertandingan dimulai, para petualang pun bergerak perlahan dengan senyum menyeringai. Sambil menghela napasnya, Kain pun berpikir bahwa kegiatan seperti itu harus segera dihentikan. Tanpa mempedulikan para petualang yang memegang pedang di hadapannya, Kain pun bertanya kepada Betty, jika ada kerusakan di tempat latihan itu siapa yang akan memperbaikinya. Betty pun menjawab, karena itu adalah milik guild, maka guild petualanglah yang akan memperbaikinya. Kain pun merasa lega dengan jawaban sang Betty, karena Kain sedikit trauma ketika dia menghancurkan tempat pelatihan di sekolahnya. Saat itu Raja pun mengeluh kepada Kain bahwa beliau harus membayar perbaikan itu. Kalau nggak salah itu ada di episode berapa ya, lupa. Yang Kain salah masuk jalur ya, malah jalurnya tuh masuk ke jalan orang-orang yang biasa, bukan orang-orang bangsawan. Kain pun membalas senyuman mengerikan kelima petualang itu dengan senyuman lembut. Lalu sihir Fire Bullet pun diaktifkan.
Di atas petunjuk kain yang diacungkan pun muncul 5 buah pola api biru yang membara, melayang dan berputar sangat cepat. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya yaitu kita akan melihat 5 para petualang melawan seorang kain, adalah yang dikategorikan sebagai petualang rank A ya. Nah, kita akan melihat 5 badut yang akan terbantai di video selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu dan see you.